Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pemrograman komputer menggunakan Python dan PyCharm, bytecode dan cara kerja program. Cara kerja program Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang bersifat interpreted, dijalankan per baris kode program. Maksudnya apa? Misalkan di sini ada suatu kode program yang kita tulis menggunakan PyCharm, kemudian diperlukan sebuah interpreter yaitu Python itu sendiri. Kemudian ada terminal untuk menjalankannya atau running, kemudian baru mendapatkan hasilnya. Kode program ini misalnya adalah main.py, tes.py, ini adalah kode-kode program yang mana itu ditulis menggunakan PyCharm atau Visual Studio Code atau yang lainnya. Ini adalah cara kerja Python yang bersifat interpreted. Jadi di sini interpreter, setiap baris kode yang ada di sini ini akan langsung dijalankan dengan interpreter, kemudian akan tersambung ke terminal. Apakah ada selain interpreter? Ada. Ini ada bahasa pemrograman lainnya, bahasa pemrograman yang bersifat compiler. Maksudnya seperti apa? Ini sama, ada suatu kode program atau source code-nya, per barisnya seperti apa, misalnya ada CPP, ada PP, dan seterusnya. Kemudian diperlukan sebuah program yang digunakan untuk mengcompile atau compiler, misalnya menggunakan C++ untuk yang CPP ini, kemudian .NET untuk yang tes.VB, kemudian akan dibuat dalam bentuk executable file yang biasanya berekstension atau memiliki 3 digit terakhir dari hurufnya memiliki ciri khas ada exe seperti ini, kemudian terminal atau dijalankan. Kelebihan dan kekurangan dari interpreted dan compiler. Urutan kerja dari bytecode dijalankan berdasarkan urutan dari paling atas, yaitu kode program atau source code, kemudian ada interpreter, kemudian interpreternya misalnya adalah Python, kemudian terminalnya akan dijalankan di sini. Nah, kemudian ini hampir sama seperti yang tadi, ya bedanya di sini akan ditambahkan hasil kodenya, ini bisa langsung dijalankan menggunakan interpreter, kemudian langsung terhubung dan ditampilkan pada terminal saat running. Kemudian yang kedua, di sini ada sebuah compiler. Misalnya kita menginstal Python compiler, di mana kalau kita sudah membuat compiler atau decompile, ini nanti akan muncul executable. Kemudian akan muncul misalnya main.exe, tes.exe, karena di sini kode programnya kita menggunakan main.py. Berikutnya hasilnya akan ditampilkan pada terminal pada saat running. Apa kelemahan dan kebaikannya atau keuntungan dari kita hanya interpreter dan compiler? Oke. Dengan interpreter proses lambat karena apa? Diproses baris per baris atau pada saat kita sedang membuat kode programnya. Kemudian kalau kita sudah melakukan compile, ini akan lebih cepat karena sudah dalam bentuk exe menjadi sebuah file dan tidak terurut lagi satu baris per baris. Karena nanti biasanya bersifat moduler, maka akan dijalankan sesuai dengan perintah yang ada di paling atas. Oke, ini adalah urutan kerja bytecode atau dijalankan berdasarkan urutan dari paling atas. Ini kalau yang interpret, kalau yang compiler ini sudah dalam bentuk executable, keuntungannya lebih cepat. Nah, sebenarnya sih tidak begitu signifikan kalau misalnya kita langsung akan tahu hasilnya ketika menggunakan model interpreter. Sedangkan compiler kita tidak tahu langsung hasilnya sebelum kita execute. Jadi sebenarnya dua-duanya ini saling diperlukan. Nah, ini adalah salah satu bentuk keuntungan atau keunggulan dari Python itu sendiri. Bisa interpreter maupun menggunakan compiler. Kita akan membahas tentang tipe data. Tipe data yang ada di Python ini dikelompokkan menjadi beberapa tipe data. Yang pertama adalah boolean. Boolean itu sifatnya true or false. Kemudian string, ini huruf gitu ya, yang tidak akan diolah menggunakan matematis. Kemudian berikutnya integer. Integer ini bilangan bulat. Float ini adalah bilangan pecahan. Kemudian hexadesimal. Kemudian bilangan kompleks. Ini menyatakan pasangan angka real dan imajiner ya. Kemudian list ini dalam bentuk daftar, tapi biasanya daftar ini dalam bentuk menyamping dan isinya juga acak. Kemudian ada tuple. Tuple ini hampir sama seperti tabel rekaman begitu, itu per baris ke bawah. Kemudian dictionary. Ini data untaian. Ini adalah tipe-tipe data yang menurut saya sudah sangat powerful yang bisa kita gunakan dari
Python. Dan tidak menutup kemungkinan Python juga bisa mengadopsi beberapa tipe data, misalnya tipe data yang bisa digunakan yang diambil berdasarkan library atau kita masukkan ekstensi lainnya. Berikutnya operator-operator yang ada di dalam Python. Ini yang pertama ada operator penjumlahan ya, menggunakan plus, pengurangan min, perkalian menggunakan bintang. Kemudian pembagian, nanti ada sisa hasil bagi, misalnya ini 11 dibagi 2 sama dengan 1 karena 11 bagi 2 itu hasilnya 5, kemudian sisanya 1, ini sisa hasil baginya. Kemudian pangkat 8 kali 2 ini adalah pangkat. Pembagian bilangan bulat, jadi nanti hasil bilangan bulatnya saja yang ini hasil sisa baginya tadi di atas, kemudian yang hasil bilangan bulatnya saja ini di bawah. 10 dibagi 3 sama dengan 3. Harusnya 3,333. Nah, komanya dihilangkan, hanya yang bulat saja. Berikutnya kita akan masuk ke operator perbandingan. Sama dengan kalau di dalam Python ini akan dibedakan antara operator pembanding yang sifatnya assignment dengan operator perbandingan. Kalau assignment itu hanya kita tuliskan dengan sama dengan biasa, itu assignment. Sedangkan operator perbandingan itu menggunakan sama dengan, sama dengan, sama dengan. 1 sama dengan 1. Tidak sama dengan menggunakan tanda seru sama dengan, atau dengan menggunakan lebih kecil dan lebih besar digabungkan. Lebih besar dari biasa, lebih kecil dari biasa, kemudian untuk lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dituliskan biasa. Berikutnya, operator penugasan atau assignment. Sama dengan A sama dengan 1, kemudian tambah sama dengan A plus sama dengan 2. Memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri ditambah dengan nilai di sebelah kanan. A ditambah 2, nah itu akan muncul ini, A plus 2 sama dengan, ini akan muncul seperti ini. Kurang sama dengan akan menjadi A min sama dengan, kemudian kali sama dengan, bagi sama dengan, kemudian sisa bagi sama dengan, pangkat sama dengan, pembagian bulat sama dengan. Ini adalah contoh-contoh operator penugasan. Ini nanti akan banyak digunakan juga. Berikutnya prioritas eksekusi operator. Di dalam matematika ada prioritas. Yang pertama adalah pangkat. Kalau kita misalkan nanti menuliskannya itu penjumlahan atau perkalian atau apapun, dituliskan hanya berderet begitu saja. Nanti di sini yang diutamakan yang pertama adalah operator aritmatika yang paling atas. Ini adalah bintang-bintang, ini artinya pangkat. Kemudian ada bitwise, ini ada negasi. Kemudian ini ada and, ini ada not, ini not, and, or. Nah, ini adalah bitwise. Kemudian nanti ada perkalian, ada pembagian, kemudian di sisa hasil bagi, kemudian ada bilangan bulat hasil bagi. Aritmatika ada penjumlahan, ada pengurangan, kemudian bitwise ada lebih besar, lebih kecil, kemudian ada bitwise and. Ini ada simbol bitwise-nya, N. Kemudian ada, ini adalah OR, sedangkan yang ini adalah NOT, ini bitwise juga. Kemudian perbandingan sudah kita bahas, ini juga perbandingan kita sudah bahas. Kemudian ada penugasan atau assignment sudah kita bahas. Kemudian is not, ini identitas. Kemudian ada in, not in, ini membership atau untuk dalam keanggotaan suatu himpunan. Kemudian ada not, or, and, ini logika. Nah, sebenarnya bitwise ini ada hubungannya dengan logika yang ada di sini. Kita jalankan PyCharm-nya. Oke. Sekarang kalau kita sudah membuka PyCharm-nya, berikutnya adalah kita buat file baru, kita beri misalkan caranya adalah pada dekatnya main.py di sini, kita tambahkan di ada venv. Klik kanan, kemudian kita new Python file, kita ketikkan misalnya adalah input dan variabel. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses input dan variabel. Contoh dulu, kita misalnya akan membuat sebuah variabel dengan nama x misalnya. X ini adalah sebuah input variabel, kemudian masukkan nilai x. Kalau sudah seperti ini, nanti ketika dijalankan
akan muncul, ini bisa langsung kita jalankan karena sifatnya interpreter, meskipun belum selesai itu akan muncul seperti ini. Oh ya, yang jalankan jangan main ya, kita edit konfigurasinya. Oke, kita ulang. Karena kita tadi menyimpan yang input dan variabel ini, kita simpan dulu. Kalau sudah kita simpan ya, PY nanti masuknya di sini. Oke. Kemudian di sini konfigurasinya harus kita rubah dulu. Script path-nya bukan lagi main karena kita tadi sudah membuat, maka di sini buka ya, cari yang ada di sini input variabel ini, kita oke. Kalau sudah di sini ada parameter dan sebagainya, nggak usah kita ini ya, tidak usah kita rubah. Ini sebenarnya kita bisa mengexecute, ada terminal output console, kemudian ada run with Python console, kemudian kita redirect input from. Tidak usah kita apply, kemudian kita oke. Maka nanti di sini akan muncul input variabel seperti ini, kemudian kita jalankan. Nah, kita diminta untuk memasukkan seperti ini. Kita masukkan misalnya 3. Selesai. Belum bisa kita tampilkan. Nah, sekarang untuk menampilkan kita bisa, misalnya kita sudah bahas yaitu print, kemudian menampilkan isi dari X, koma, langsung kita munculkan di sini X. Kita kasih titik 2 juga bisa. Kita jalankan. Kita masukkan 3 misalnya. Maka di sini akan muncul menampilkan isi dari X yaitu 3. Ini hasilnya. Oke. Berikutnya, variabel yang kita masukkan ini tadi kan belum jelas tipe datanya. Bagaimana cara kita untuk menyeting bahwa variabel yang kita masukkan misalnya digunakan untuk perkalian, pembagian, dan seterusnya. Nah, kalau kita hanya menuliskan seperti ini, tipe datanya tidak jelas, maka dia akan menganggap yang dimasukkan itu nanti sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ini salah satu bentuk kelebihannya. Misalnya kita nanti digunakan untuk perhitungan atau perkalian atau pembagian, maka yang dimasukkan X tadi kalau dikenali sebagai angka, maka dia tidak akan error, tidak akan memunculkan pesan kesalahan. Tetapi kalau yang dimasukkan itu berupa teks, maka dia akan memunculkan pesan kesalahan. Karena apa? Yang dimasukkan ini nanti akan digunakan untuk proses perhitungan. Misalnya, X ini ada rumus lagi, akan kita masukkan dengan assignment, misalnya D sama dengan ya, 2 pangkat X. Oke. Terus yang kita tampilkan di sini adalah nilai dari D. Dengan kita masukkan di sini D. Sekarang kita jalankan. Kita masuk di sini misalnya 2, hasilnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, kita lihat. Harusnya di sini D hasilnya sama dengan 4. Tetapi kenapa di sini dia tidak mau? Nah, ini adalah ada pesan kesalahan. Di sini harus jelas kita ya. Yang itu apa, D juga apa. Oke, di sini kita bisa memasukkan dengan tambahan misalnya X ini adalah integer. Kemudian D apakah nanti akan bermasalah? Coba kita lihat. X sudah jelas bahwa X adalah integer. Nah, sekarang D tidak kita setting apakah D integer atau ada apa dan lain sebagainya. Coba sekarang kita jalankan. Kita masukkan angka 2. Nah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh X untuk mengenalkan bahwa D itu nanti juga merupakan hasil perhitungan dari X. Itu akan otomatis dia menghitungnya sebagai integer. Oke, kita buktikan lagi misalnya seperti ini. Kita masukkan X misalnya 4. 2 pangkat 4 berapa? Nah, hasilnya 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oh ya, 16. Nah, ini adalah bentuk dari perwakilan bahwa kalau sudah dikenali salah satu, maka ini akan ikut. Ya, ikut. Apalagi kalau ini kita D itu adalah integer juga gitu ya. Kita kenalkan bahwa D adalah integer. Itu juga bisa.
Oke, tadi kita sudah mengenali integer, berikutnya kita akan mengenali tipe angka yang lain, yaitu mengenal float. Seperti apa? Misalnya, kita memiliki Y sama dengan float, kemudian kita inputkan, masukkan nilai Y. Seperti ini, ya. Apa bedanya nanti? Misalkan kita tampilkan langsung agar ini nanti tidak diproses. Untuk yang mengenal integer, kita beri simbol komentar sampai dengan di sini. Cukup dengan tanda kutip ganda 3 kali. Ini tidak akan diproses. Yang diproses nanti yang mengenal float. Oke, mengenal float yang tadinya hanya Y, bagaimana hasilnya? Sekarang kita coba tampilkan. Nulis floatnya tadi keliru, menggunakan huruf besar T-nya, dia tidak mengenali. Misalnya saya tuliskan 3,5. Saya enter. Coba perhatikan. Di sini ada kesalahan 3,5. Kenapa? Karena dia mengenalnya untuk desimalnya atau pecahannya itu bukan menggunakan koma, melainkan menggunakan titik. Itu ya. Maka dia dianggap kalau koma itu bukan berupa bilangan atau angka, tetapi itu merupakan teks. Oke, coba kita jalankan lagi. Kita menggunakan inputan 3.5. Kalau tadi koma, sekarang menggunakan titik. Ya, tidak ada masalah ya. Nilai dari Y sama dengan 3.5. Nah, ini kita bisa membuktikan bahwa tipe data float ini pecahannya kita harus tahu. Gitu ya. Oke, sekarang sedikit ada, kalau tadi menggunakan pangkat, sekarang kita menggunakan operator aritmatika berupa pembagian. Kita tambahkan misalnya R sama dengan Y dibagi 3. Terus yang kita tampilkan nanti di sini adalah R. Coba kita jalankan. Misalnya kita kasih angka 7, Y-nya 7, berapa nilai R? Ya, nilainya adalah 2,33333 dan seterusnya. Ini. Oke. Saya rasa untuk mengenal float tidak susah. Berikutnya kita akan mengenal yaitu bool atau boolean. Oke, sekarang coba kita akan membuat sebuah rangkuman di mana inputnya nanti adalah integer atau float dengan data misalkan tetap 8, misalnya ini kita rubah menjadi integer, kemudian nanti akan kita tampilkan di sini hasilnya nanti seperti apa, apakah ini nanti berupa integer ataukah ini berupa data, kalau tidak berupa integer hasilnya seperti apa, berupa string seperti apa, kemudian berupa float, kemudian berupa boolean. Oke. Perhatikan ya di sini. Di sini namanya casting. Apa itu casting? Casting itu adalah kita akan menangkap nilai yang ada di sini, dt, yang tadinya hanya data 8 gitu saja. Nanti kita akan tampilkan dia berupa integer dari data. Kemudian data float akan kita masukkan ke dalam variabel data float, yaitu float dari data itu sendiri. Kemudian misalnya kita tambah lagi yaitu misalnya data string, saya tulis str sama dengan str dari data. Ya. Perhatikan dt di sini kita harus hati-hati ketika menuliskannya karena di sini sifatnya case sensitive. Besar kecilnya juga berpengaruh dengan pengenalannya. Oke, sekarang kita tampilkan dengan print. Perhatikan, dia tidak akan mau kalau kita tuliskan huruf besar duluan, dia akan langsung mengenali mana yang ingin kita tampilkan, yang integer. Oke. Kemudian kita beri komentar lagi di dalamnya, misalnya tipenya ya, tipe datanya apa, kita bisa tangkap dengan perintah type ya. Kemudian dalam kurung datanya tadi, kita karena akan menampilkan data integer, coba data integer mana tadi ini ya. Nah, hasilnya seperti ini.
kita mengenali 0, 8 yang kita masukkan, kemudian nanti seperti ini. Ya, coba kita jalankan. Di sini 8 tipenya integer, ya, integer. Data 8 tipenya kelas integer. Oke. Kita kopikan aja ini, kita ganti, ya. Cara gantinya adalah karena kita akan coba untuk yang boolean, kita tambahkan lagi nanti untuk yang boolean. Ini kita membuat integer, float, string, ya. Yang terakhir kita tulis data yang bool sama dengan bool, kemudian dari data. Oke. Sekarang kita setting yang ada di sini, data ini tadi yang integer. Sekarang kita masukkan, kalau ini misalnya kita ingin yang float, data, oke, float. Nanti akan dicari di sini data yang float. Oke, kemudian yang ini kita ingin menampilkan yang string. Data string. Kita kopikan aja. Kemudian berikutnya di sini kita akan menggunakan data bool. Kita copy dari sini, ya. Kita beri angka 8. Kita beri angka 8 di sini. Kemudian nanti hasilnya akan mendapatkan 4 hasil dari angka 8 tersebut. Oke, apakah nanti sama atau beda? Jalankan. Ya. Untuk yang float akan menjadi, kita analisa. Untuk yang pertama, untuk yang integer 8 ditulis tetap 8. Kalau yang float 8,0. Kemudian kalau yang tipenya string atau huruf 8 akan ditulis 8 seperti ini. Kemudian di sini 8 nilainya true, ya. Seperti ini. Oke, sekarang kita coba jika kita isi angka min 4,6. Min 4,6, jalankan. Untuk integer komanya, perhatikan komanya di sini. Min 4,6 dia akan diambil yang bulatnya saja, tidak akan ada pembulatan naik maupun turun, ya. Jadi yang diambil hanya yang bulatnya saja, min 4. Kemudian min 4,6 kalau untuk yang float tidak ada masalah, kan ditulis apa adanya, string juga begitu, tapi untuk yang boolean ditulis true. Oke. Sekarang coba kita ganti dengan 0 tanpa min, ya, 0. Kita jalankan. Ya. Di sini data 0 tipenya adalah integer 0,0, ini float, untuk yang string tetap 0. Perhatikan. 0 akan ditulis false. Kalau tadi semuanya true. Semua angka selain 0 akan ditulis true. Jadi kalau 0 dianggap false. Inilah sifat dari boolean. Oke, sudah jelas ya di sini. Rangkuman dari misalnya integer, float, string, boolean. Dan pada pertemuan kali ini kita sudah melakukan casting. Kita sudah menguji dengan data dan sifat-sifat dari tipe-tipe data tersebut. Oke, saya rasa cukup jelas. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.